Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga sehat walafiat ya. Semangat matematika, pasti bisa. Hari ini saya akan menjelaskan tentang hubungan antar sudut. Jadi berdasarkan judul sudah jelas, hubungan itu berarti kaitan, antar itu berarti di antara sudut. Jadi kaitan di antara sudut-sudut. Oke. Jadi sebelum masuk apa saja yang akan kita pelajari, perhatikan gambar ini dulu. Di sini ada gambar seorang guru dan beberapa orang siswa dalam suatu kelas. Kira-kira bagaimana posisi siswa tersebut terhadap gurunya atau terhadap teman-temannya, atau di dalam kelas itu bagaimana posisi siswa. Oke, jadi posisi duduk seluruh siswa pada gambar di atas dalam kelas tersebut adalah saling sehadap. Kenapa disebut saling sehadap? Coba kita perhatikan. Di sini siswa yang pertama menghadap ke depan. Begitupun dengan siswa yang berada di belakangnya. Dan di belakangnya pun sama. Jadi mereka semua sama-sama menghadap ke depan atau mengarah ke arah gurunya. Ya, jadi posisi mereka semua yaitu saling sehadap. Ini ada sebuah garis. Di sini garis A, kemudian ada garis B. Posisi garis A dan garis B itu sejajar, kemudian dipotong oleh sebuah garis bernama garis K. Oke, di sini kita perhatikan ada terbentuk beberapa sudut. Sudah saya tandai, ini sudut yang pertama, kedua, ketiga, keempat, 5, 6, 7, dan 8. Ternyata ada 8 sudut yang terbentuk dari perpotongan antara garis K dan garis AB. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah pasangan sudut saling sehadap. Sekarang perhatikan, nah di sini sudut 1 sudah saya tandai dan ini sudut 5. Jadi posisi sudut 1 ini sehadap dengan sudut 5. Kenapa sehadap? Seperti yang tadi di depan sudah dijelaskan, sehadap itu berarti posisi mereka, posisi sudut ini menghadap ke arah yang sama. Sudut 1 menghadap ke atas, sudut 5 pun juga sama-sama menghadap ke atas. Jadi posisi mereka saling sehadap. Ya, dan letaknya sama. Nah, ini sudut 1. Ini sudut 5. Kira-kira bagaimana besar antara sudut 1 dan sudut 5? Kita perhatikan baik-baik di sini. Ketika sudut 5 tadi saya geser ke sudut 1, nah, menutupi sudut 1. Sudutnya berarti sudut 1 besarnya sama dengan sudut 5. Jadi jika sudut 1 besarnya 100 derajat, maka secara otomatis sudut 5 pun besarnya sama, yaitu 100 derajat. Oke, ini sudut 4, ini sudut 8. Sudut 4 dan sudut 8 itu saling sehadap juga karena mereka sama-sama di posisi yang sama dan menghadap ke arah yang sama. Nah, ini sudut 4 tadi. Kemudian ini sudut 8. Bagaimana besarnya? Apakah sama atau berbeda? Kita geser. Ternyata tadi sudut 8 menutupi sudut 4. Berarti sudut 4 besarnya sama dengan sudut 8. Nah, seperti ini. Sekarang, bisakah kalian menentukan pasangan sudut lain yang saling sehadap? Kalau bisa, tidak usah acukan tangan ya. Kalian tulis saja di kolom komentar apa jawabannya. Oke, dan siapa tahu di antara kalian juga bisa menyimpulkan apa itu pasangan sudut yang saling sehadap. Nah, sekarang perhatikan gambar. Di sini ada 2 buah ikan. Bagaimana posisinya? Kemudian di sini ada 2 buah panah. Bagaimana posisinya? Nah, posisi 2 buah ikan dan 2 buah panah di atas saling bertolak belakang. Bertolak belakang itu berarti arahnya berlawanan, seperti ini ya. Berlawanan, posisinya berlawanan. Yang satunya ke kiri, yang satunya ke kanan. Nah, yang kedua ini nanti kita akan belajar tentang pasangan sudut saling bertolak belakang. Nah, ini sama seperti yang sebelumnya. Pasangan sudut mana sajakah yang saling bertolak belakang? Sekarang kita perhatikan gambarnya di sini. Ini sudut 1 bertolak belakang dengan sudut 3. Ya, posisinya benar-benar bertolak belakang. Ya, satunya ke atas, satunya ke bawah.
Bagaimana besarnya sudut 1 dan sudut 3? Oke, ini sudut 1 dan ini sudut 3. Sekarang kita lihat. Perhatikan baik-baik bagaimana besarnya. Apakah sama atau berbeda? Ini saya diputar dulu sudut 3-nya, kemudian digeser. Oke, ternyata besar sudut 1 sama dengan besar sudut 3. Oke, jadi kalau sudut 1 besarnya misalnya 130 derajat, berarti sudut 3 pun sama, besarnya juga 130 derajat. Kemudian ini sudut 6 bertolak belakang dengan sudut 8. Nah, ini dia sudut 6, ini sudut 8. Bagaimana besarnya, apakah sama? Ternyata sama. Sudut 6 juga besarnya sama dengan sudut 8. Jadi, dapatkah kalian menentukan pasangan sudut lainnya yang saling bertolak belakang? Silahkan tulis di kolom komentarnya ya, di bawah ini. Dan siapa yang bisa memberikan kesimpulan apa itu pasangan sudut yang saling bertolak belakang? Silahkan kalian tulis di kolom komentar di bawah ini. Selanjutnya, perhatikan gambar. Sini ada sebuah gambar pemandangan. Ada 2 siswa di situ. Bagaimana posisinya 2 siswa itu? Nah, jadi yang posisi yang cewek atau namanya Ina, yang cowok namanya Tony itu saling berseberangan. Jadi istilahnya kalau untuk mengingat, misalnya kalau kalian jalan raya itu kan ada posisi saling berseberangan. Nah, ini dia posisinya. Kurang lebih seperti ini gambarannya, saling berseberangan. Nah, ini saya lukis kembali yang tadi sudut sama seperti yang sebelumnya. Yang ketiga, kita akan belajar tentang pasangan sudut saling berseberangan. Oke, ini sudut 5 berseberangan dengan sudut 3. Jadi sudut 3 saling berseberangan dengan sudut 5, atau bahasa lainnya adalah dalam berseberangan. Ya, selanjutnya, nah ini sudut 3. Kemudian ini sudut 5. Bagaimanakah besarnya? Apakah sama atau berbeda? Oke, kita perhatikan, kita putar dulu, kita geser. Ternyata sudut 3 di sini besarnya sama dengan sudut 5. Kita cek lagi di sini. Ini ada sudut 2 yang berwarna kuning. Juga saling berseberangan dengan sudut 8. Nah, sudut 2 saling berseberangan dengan sudut 8 namanya luar berseberangan. Ini sudut 2, saya pindahkan. Ini sudut 8. Saya coba putar dan saya coba geser. Nah, ternyata besar sudut 2 itu juga sama dengan besar sudut 8. Jadi kalau misalnya sudut 2 besarnya 40 derajat, berarti sudut 8 pun sama, besarnya juga 40 derajat. Apa perbedaannya sudut dalam berseberangan dengan sudut luar berseberangan? Jadi cara mengingatnya, di sini ada 2 buah garis sejajar. Kalau dia pasangan sudut yang dalam berseberangan, berarti posisinya ada di dalamnya garis yang saling sejajar ini. Ya. Jadi patokannya adalah 2 garis yang saling sejajar ini. Kalau berada di luar garis sejajar ini, nah berarti namanya luar berseberangan. Nah, di antara kalian ada yang bisa menyebutkan pasangan sudut lain yang saling berseberangan, dalam ataupun luar? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah ini ya. Dan siapapun yang bisa menuliskan apa itu kesimpulannya, silahkan tulis di kolom komentar juga. Sekarang perhatikan, nah ini ada gambar, ada sebuah jalan, ada 3 siswa di situ. Di sini jalan A misalnya. Nah, di sini jalan B. Bagaimana gambaran tentang ini? Jadi Tony, Ina, dan Rudy berangkat ke sekolah melalui jalan A. Jadinya Tony, Ina, dan Rudy ke sekolah melewati jalan A. Sedangkan Suci, ini Suci, dan Alam berangkat ke sekolah melalui jalur B. Nah, sehingga dapat dikatakan bahwa Tony, Ina, dan Rudy berada di pihak yang sama, sedangkan Suci dan Alam berada di pihak yang sama. Oke, jadi maksudnya di sini supaya memudahkan kalian memahami apa itu sepihak, saya kasih gambaran ilustrasi seperti ini. Jadi artinya sepihak di sini berdasarkan ilustrasi, artinya dia satu kelompok atau satu jalan, yaitu sepihak. Jadi mereka bertiga ini
berada di pihak atau di jalan yang sama, jalan A, dan mereka berdua ini juga berada di pihak yang sama atau di jalan B. Kurang lebih ilustrasi atau gambarannya seperti itu. Nah, ini yang akan kita pelajari selanjutnya, yaitu pasangan sudut yang saling sepihak. Oke, ini sudut 3 sepihak dengan sudut 6. Ya, sudut 3 sepihak dengan sudut 6. Karena mereka sudutnya ini berada di dalam garis yang saling sejajar, berarti namanya sudut dalam sepihak. Bagaimana besarnya, apakah sama atau berbeda? Kita perhatikan di sini. Ini sudut 3 tadi, ini sudut 6. Oke. Nah, ternyata setelah dua sudut ini digabungkan, nah ini kalian lihat di sini. Ternyata mereka membentuk sudut pelurus yang besarnya 180 derajat. Ya, jadi membentuk sudut pelurus yang besarnya 180 derajat. Nah, ini ada sudut 1 juga sepihak dengan sudut 8, namanya luar sepihak karena berada di luar garis yang saling sejajar. Ya, makanya luar sepihak. Bagaimana besarnya? Ini sudut 1, ini sudut 8. Nah, ketika mereka berdua digabungkan sudutnya, ternyata juga sama membentuk sudut pelurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Ya, jadi yang ini untuk sudut saling sepihak ini spesial khusus ya, berbeda dengan yang lain. Nah, kalau sepihak itu diingat, kalau sepihak berarti ada kaitannya dengan sudut pelurus jika dua sudutnya ditotalkan. Ya, jadi di antara kalian kalau ada yang bisa menyebutkan pasangan sudut lainnya yang saling sepihak bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan yang bisa menuliskan kesimpulannya apa itu pasangan sudut saling sepihak bisa juga tuliskan di kolom komentar. Nah, ini penjelasan tambahan. Jadi sudut 3 ditambah sudut 6 sama dengan 180 derajat. Nah, ini sudut 1 ditambah sudut 8 itu besarnya sama dengan 180 derajat. Oke, demikian penjelasan saya. Semoga kalian bisa memahaminya dengan baik. Dan kalau ada yang mau ditanyakan, silahkan tanyakan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat matematika, pasti bisa.